Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Maria Yulia Tresya, NIM 1703030017, kelas A semester 7, Prodi Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sosiologi Terapan pertemuan ke-7. Adapun topik yang saya akan bahas pada kesempatan ini yaitu tentang masa depan identitas dalam masyarakat. Subtopik yang pertama yaitu tentang identitas dan teknologi canggih. Perkembangan teknologi tak dapat disangkal telah merasuki setiap aspek kehidupan kita, dan cara kita sekarang menggunakan informasi terkait identitas tidak luput dari kompak perubahan. Membahas akar teknologi dari manajemen identitas dan teknologi yang digunakan untuk mendukung aktivitas, berarti melindungi informasi digital seperti enkripsi kunci publik dan tanda tangan digital dan peran biometrik yang berkembang namun agak kontroversial dalam identifikasi dan autentikasi. Yang kedua yaitu berkaitan dengan identitas dan masyarakat. Beberapa tantangan paling kritis untuk masa depan identitas dalam masyarakat informasi harus ditempatkan dalam domain praktik pembuatan profil otomatis. Menjadi focal point teknologi profil memungkinkan pembangunan dan penerapan profil grup yang digunakan untuk iklan bertarget anti pencucian uang, keadilan, aktuarial, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tentang mendefinisikan konsep identitas. Identitas konseptualisasi merepresentasikan sejumlah tantangan yang bersumber dari sifat kompleks dan multidisiplin dari subjek atau identitas. Domain dalam evolusi konstan di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru dibuat dan melibatkan pakar dari berbagai cakrawala dan lokasi geografi berbeda. Pendekatan tradisional untuk konseptualisasi ini terkenal dan terdiri dalam meminta ahli untuk memberikan teori tentang subjek yang diteliti. Pendekatan lain terdiri dari mengidentifikasi kosakata dari istilah yang lebih sering digunakan dalam domain untuk mendeskripsikan subjek dan untuk mendefinisikan semantik setiap istilah dan hubungannya dengan cara yang akan memiliki sedikit ambiguitas. Yang berikut yaitu tentang identitas konsep yang tunduk pada evolusi besar. Identitas juga merupakan topik yang terus mengalami evolusi dan interpretasi ulang, mengingat perubahan luar biasa dalam teknologi yang dapat sepenuhnya berubah dan membuat visi realitas yang usang. Contohnya di sini yaitu sistem online telah diaktifkan pengembangan bentuk identitas yang benar-benar baru seperti dalam kasus game online multi pemain yaitu MMORPG, di mana orang dapat menemukan kehidupan baru, atau dengan kasus blog yang dapat digunakan oleh orang biasa sebagai stand pribadi. Yang berikutnya yaitu tentang konseptualisasi formal versus informal. Konseptualisasi formal berguna untuk memunculkan konsep-konsep yang sudah mapan. Konseptualisasi informal juga harus digunakan untuk menggambarkan konsep secara umum dengan cara yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Yang berikut yaitu tentang konseptualisasi formal atau eksplisit. Konsep dan istilah yang sering dikaitkan dengan konseptualisasi formal meliputi
kategorisasi, klasifikasi, taksonomi, ontologi, kamus, ensiklopedia, model atau teori. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada kesepakatan umum tentang apa itu konseptualisasi. Jelan pada tahun 2005 menyebutkan bahwa ada ketidaksepakatan dalam sifat klasifikasi. Fungsi penting dari konseptualisasi yang sangat eksplisit dan formal adalah untuk ditawarkan kosakata yang tepat, memfasilitasi pemahaman yang baik tentang domain dan komunikasi yang baik antara dua atau lebih aktor. Lebih konkretnya, konseptualisasi eksplisit terdiri dari domain yang berbeda elemen seperti identifikasi kosakata, istilah yang akan digunakan, tentukan domainnya. Pengklasifikasian kosakata, istilah ke dalam kategori atau sering disebut sebagai taksonomi. Definisi yang tepat dari semantik masing-masing dari persyaratan. Yang berikut yaitu tentang konsep identitas dan identifikasi. Para ahli mendekati konsep identitas menurut salah satu perspektif sebagai berikut. Yang pertama, perspektif struktural. Identitas sebagai representasi atau perwakilan. Identitas dipandang sebagai satu set atribut yang mencirikan orang tersebut. Yang kedua yaitu perspektif proses. Identitas untuk identifikasi. Identitas dipertimbangkan menurut serangkaian proses yang berkaitan dengan pengungkapan informasi tentang orang dan penggunaan informasi ini. Bagi para ahli ini, identitas digunakan untuk merujuk pada sekumpulan atribut, baik itu permanen atau sementara, yang menggambarkan karakteristik orang di konteks kegiatan praktis. Dalam kasus konteks kerja, atribut ini mungkin terkait dengan kompetensi seseorang dan fungsi orang tersebut di organisasi seperti posisi dan campur tangan dalam skenario di mana kompetensi merupakan faktor penting keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Para ahli kategori kedua lebih tertarik pada identitas dalam perspektif keterbukaan informasi untuk tujuan identifikasi sehingga dapat mendefinisikan batas tindakan orang. Yang berikut yaitu tentang konsep identitas diri. Konsep identitas dapat diterapkan pada fisik, moral atau orang abstrak seperti organisasi atau kelompok. Khususnya terdapat banyak kategorisasi informasi identitas yang berbeda. Jadi tentang identitas diri ini lebih merujuk pada fisik, moral, dan abstrak seperti organisasi atau kelompok tertentu. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan selamat malam.